Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-8 sampai 14 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah Yesus sampai di rumah ibunya Petrus, ia melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnyalah tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang menanggung kelemahan kita dan memikul penyakit kita. Puji Tuhan, kita bersyukur kita akan melihat firman Tuhan ini. Dikisahkan bahwa ketika Yesus setelah selesai pelayanannya dari kota-kota lain, lalu dia pulang dan bertemu datang mengunjungi rumah Petrus. Dan ketika sampai di rumah Petrus, dikatakan bahwa dia melihat bahwa wanita itu terbaring sakit. Kita lihat bagaimana Yesus mengasihi Petrus sebagai orang yang dilayaninya, dan dia juga mengasihi orang-orang yang dekat dengan Petrus. Dan di sini dikatakan bahwa Yesus memperhatikan ibu mertua Petrus. Itu adalah ibu dari istrinya Petrus. Ketika dia terbaring karena sakit, lalu luar biasa dikatakan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus bahwa dia memegang tangan perempuan itu dan lenyaplah demamnya. Lenyaplah sakitnya. Luar biasa kita lihat kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Lenyap sakitnya. Dan itu dikatakan salah satu penggenapan nubuatan Nabi Yesaya bahwa dialah yang memikul sakit penyakit kita dan menanggung penderitaan kita. Puji Tuhan. Selain itu kita lihat bahwa orang akhirnya membawa kepada Yesus orang-orang yang sakit, yang kerasukan setan, dan mereka pun disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Kita percaya sampai saat ini kuasa Tuhan terus terjadi. Kuasa Yesus tidak berubah dahulu dan sekarang. Dan dia masih tetap memakai hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang diurapinya untuk melakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Mendoakan orang-orang yang sakit, akan banyak juga terjadi kesembuhan. Dan ketika ada yang kerasukan setan, maka dalam nama Yesus, setan-setan roh jahat bisa dikeluar dalam nama Yesus. Puji Tuhan, itu boleh terjadi sampai saat ini. Dan kita lihat bahwa ketika ibu mertua Petrus mengalami kesembuhan, kita lihat di ayat 15 bahwa lalu bangunlah dia dan melayani Yesus. Nah, ini penting saudara-saudara, kita semua sebagai anak Tuhan yang sudah mengalami kesembuhan dari Tuhan, yang mengalami kesehatan ilahi yang Tuhan berikan buat kita, kita boleh sehat, kuat sampai saat ini. Seperti ibu mertua Petrus, ketika lenyap demamnya, lenyap sakitnya, lalu dia bangun, lalu melayani Yesus. Kita pun juga demikian. Mari kita bangun, kita terus segar kuat untuk melayani Dia.
Banyak hal yang bisa kita lakukan menunjukkan kasih kita untuk melayani Yesus. Ada komitmen dalam pelayanan kita, itu komitmen 4K. Kita bisa melakukan itu, saudaraku. Kabari, pertama kabari, kabarkan Injil. Kita bisa melayani Tuhan dengan memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang dekat, yang kontak dengan kita. Itu komitmen pertama, kabari. Kita juga bisa melayani Yesus lewat komsel yang kita buka, yang kita layani. Kita bisa melayani Yesus lewat komsel. Juga ada yang berikut ketiga adalah kemurid, ya, kelompok pemuritan. Saudara, kita juga bisa melayani Yesus lewat kelompok-kelompok pemuritan. Ada jiwa-jiwa yang setelah bertobat dimuridkan untuk menjadi murid Kristus, bahkan untuk menjadi pekerja Kristus. Yang berikutnya adalah kudoa. Itu adalah kubu doa. Kita bisa mengikuti kelompok-kelompok doa, saudara, untuk mendukung pelayanan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk mendukung pelayanan misi. Baik itu kelompok doa di tiap departemen, atau mungkin di tiap wilayah, atau gabungan wilayah. Kita bisa melayani Tuhan lewat kubu-kubu doa. Jadi saudaraku, mari seperti ibu mertua Petrus, dia sehat, dia mengalami kesembuhan dari Tuhan, dan dia bangun untuk melayani Tuhan Yesus dalam banyak hal yang kita bisa lakukan. Tuhan memberkati saudaraku semua. Mari kita yang bersyukur untuk kesehatan, kekuatan dari Tuhan, dan itu kita gunakan untuk melayani Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah lebih dulu mengasihi kita dan melayani kita. Tuhan memberkati kita.